Gaza Strip, was given many years ago so that they could have peace. That didn't work out too well. Trump tuding Netanyahu perpanjang perang Gaza demi kepentingan politik. Pada awal Agustus 2025, sebuah pernyataan mengejutkan muncul dari Gedung Putih. Mantan Presiden Amerika Serikat yang kembali menjabat, Donald Trump, secara tersirat menuduh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memperpanjang perang di Gaza demi kepentingan politik pribadi. Tuduhan ini bukan datang dari pengamat netral atau lawan politik, melainkan dari mulut salah satu sekutu terdekat Israel di kancah internasional. Pernyataan ini menandai babak baru dalam hubungan AS-Israel, serta mencerminkan meningkatnya tekanan global terhadap perang berkepanjangan yang telah merenggut lebih dari 40.000 nyawa di Gaza. Awal kecurigaan Trump. Sumber dari dalam pemerintahan Trump mengungkapkan kepada The Atlantic bahwa sang presiden semakin gelisah melihat jalannya perang Gaza. Trump, menurut dua pejabat senior yang tidak disebutkan namanya, mulai percaya bahwa tujuan utama operasi militer Israel di Gaza telah tercapai sejak berbulan-bulan lalu. Namun, alih-alih menghentikan serangan dan membuka jalan bagi gencatan senjata, Netanyahu justru terus menggelar operasi militer besar-besaran. Trump melihat tidak ada alasan logis untuk melanjutkan konflik, kecuali untuk menjaga citra Netanyahu dan menyelamatkan posisi politiknya yang semakin tertekan di dalam negeri, ungkap salah satu pejabat. Pernyataan tersebut merujuk pada menurunnya dukungan domestik terhadap Netanyahu, yang dikecam karena dampak ekonomi akibat perang, ketidakmampuan membebaskan Sandera dengan cepat, serta memburuknya citra Israel di mata internasional. Gagalnya gencatan senjata dan peran Netanyahu. Gedung Putih dalam komunikasi internalnya menyebut bahwa berbagai inisiatif untuk mendorong kesepakatan gencatan senjata selalu menemui jalan buntu, dan mereka mencurigai bahwa hambatan terbesar berasal dari Yerusalem, bukan dari Gaza. Dalam skema diplomatik yang rumit ini, AS melihat bahwa Netanyahu tak hanya enggan menerima kesepakatan damai yang melibatkan gencatan dan pengakuan atas kedaulatan terbatas Palestina, tetapi juga kerap memanfaatkan manuver politik untuk menggagalkan negosiasi. Seorang diplomat AS menyebutkan, setiap kali kita dekat dengan kesepakatan, tiba-tiba ada serangan atau keputusan sepihak dari Israel yang membuat proses damai runtuh. Langkah-langkah seperti perluasan zona operasi ke Rafah dan penghancuran fasilitas sipil disebut sebagai taktik untuk memperkeruh suasana. Trump sendiri tidak pernah secara resmi menyampaikan kecaman langsung terhadap Netanyahu, sebuah manuver diplomatis untuk menjaga hubungan bilateral. Namun, pernyataan-pernyataan di media sosialnya dan sumber internal menunjukkan bahwa kesabarannya mulai habis. Media sosial dan diplomasi belak-belakan melalui platform Truth Social, Trump menyampaikan pesan tajam. Cara tercepat mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza adalah jika Hamas menyerah dan membebaskan para sandera. Pernyataan ini tampak netral. Namun di baliknya, tersembunyi nada frustrasi terhadap kedua belah pihak. Trump juga menanggapi keputusan beberapa negara yang mengakui kenegaraan Palestina, seperti Inggris dan Kanada. Terhadap Inggris, Trump menyebut langkah tersebut sebagai hadiah untuk teroris. Sedangkan terhadap Kanada, ia menulis, "Wow, Kanada baru saja mengumumkan bahwa mereka mendukung kenegaraan Palestina. Itu akan membuat kesepakatan dagang dengan mereka sangat sulit." Oh, Kanada! Diksi yang digunakan memperlihatkan ketidaksenangan terhadap langkah internasional yang menekan Israel, tetapi juga mengisyaratkan bahwa Trump tidak sepenuhnya menyetujui taktik Netanyahu dalam menghadapi tekanan global. Kepentingan politik Netanyahu. Netanyahu berada di bawah tekanan dalam negeri yang luar biasa besar. Protes mingguan di Tel Aviv dan Yerusalem yang melibatkan puluhan ribu warga Israel menuntut gencatan senjata dan pembebasan sandera. Banyak keluarga tentara Israel dan warga sipil yang ditahan Hamas mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Selain itu, koalisi sayap kanan yang menopang pemerintahan Netanyahu terus mengancam untuk menarik dukungan bila pemerintah terlihat terlalu lemah dalam menghadapi Hamas. Dalam konteks ini, memperpanjang perang menjadi alat untuk memobilisasi nasionalisme domestik, menunda pemilu, dan mengalihkan fokus publik dari persoalan ekonomi serta tekanan hukum terhadap Netanyahu sendiri. Seperti diketahui, Netanyahu masih menghadapi berbagai tuduhan korupsi yang proses hukumnya tertunda karena status darurat nasional yang diberlakukan sejak awal perang. Operasi JHF dan tragedi bantuan kemanusiaan.
Sorotan lain datang dari kasus Gaza Humanitarian Foundation (F), lembaga bantuan yang didukung oleh AS dan Israel. GAF menjadi pusat kontroversi setelah serangan di sekitar lokasi distribusi bantuan menyebabkan ribuan korban jiwa. Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas menyebutkan lebih dari 1.000 orang tewas akibat tembakan militer Israel yang mengelilingi area bantuan. Israel membantah laporan tersebut dan menyebut angka kematian itu sangat dilebih-lebihkan. Bahkan, menuduh Hamas menggunakan kerumunan sebagai tameng manusia. Namun, gambar satelit dan video lapangan yang bocor menunjukkan bahwa serangan dilakukan secara sistematis, meskipun lokasi tersebut merupakan zona kemanusiaan yang sebelumnya dinyatakan aman. Stephen Witkoff, penasihat senior Trump, dijadwalkan meninjau lokasi tersebut. Dalam pernyataan resmi, Gedung Putih menyebut kunjungan itu sebagai misi pemantauan untuk memastikan bantuan AS tidak digunakan sebagai alat politik atau ditarget secara semena-mena. Hubungan pribadi yang retak Trump dan Netanyahu memiliki sejarah hubungan yang kuat, terutama ketika Trump menjabat pada periode 2017-2021. Pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pemindahan kedutaan besar ke kota tersebut merupakan kebijakan luar biasa pro-Israel yang didukung Trump. Namun, retaknya hubungan ini mulai terlihat sejak Netanyahu dengan cepat menyambut kemenangan Joe Biden pada pemilu 2020 yang dipandang Trump sebagai pengkhianatan. Sejak saat itu, hubungan keduanya menjadi dingin. Kini, di masa jabatan keduanya, Trump tampak jauh lebih pragmatis dan tak segan mengkritik Netanyahu bila dirasa perlu, meskipun tetap menjaga keseimbangan diplomasi agar tidak mengguncang basis pemilih konservatif pro-Israel di dalam negeri. Tekanan internasional dan solusi dua negara. Semakin banyak negara mulai mendukung solusi dua negara dan mengakui kenegaraan Palestina secara simbolis. Spanyol, Norwegia, Irlandia, dan Afrika Selatan telah mengambil langkah tersebut, diikuti Inggris dan Kanada yang baru saja menyatakan posisi serupa. Dukungan internasional terhadap kenegaraan Palestina meningkat drastis setelah laporan PBB menuding Israel melakukan penghancuran sistematis terhadap infrastruktur sipil di Gaza. Trump masih mempertahankan posisi bahwa solusi dua negara hanya bisa dicapai bila Hamas dilucuti dan digantikan oleh otoritas yang bisa dipercaya. Namun, ia juga menyadari bahwa tekanan internasional akan sulit dibendung tanpa tindakan nyata dari pihak Israel. Akhir dari kekebalan diplomatik, pernyataan Trump ini meskipun masih samar, bisa menjadi pertanda bahwa kekebalan diplomatik Israel mulai terkikis, bahkan dari sekutu paling kuatnya. Bila tekanan ini terus meningkat, bukan tidak mungkin AS akan memaksa Netanyahu untuk menerima gencatan senjata atau bahkan membentuk pemerintahan transisi. Isu Perang Gaza kini bukan hanya konflik regional, melainkan telah berubah menjadi krisis global yang menguji legitimasi para pemimpin, efektivitas lembaga internasional, dan bahkan masa depan aliansi strategis dunia. Penutup, tuduhan Trump terhadap Netanyahu menandai babak baru dalam konflik yang tak kunjung usai. Di tengah kecaman internasional, tragedi kemanusiaan, dan gejolak politik dalam negeri Israel, muncul pertanyaan besar, apakah Perang Gaza ini masih tentang keamanan nasional atau telah berubah menjadi ajang pertarungan demi kelangsungan politik pribadi? Di saat dunia menuntut perdamaian, para pemimpin dunia, termasuk Trump dan Netanyahu, dihadapkan pada ujian moral dan politik terbesar dalam karier mereka. Apakah mereka akan memilih jalur diplomasi atau terus melanggengkan kekerasan demi kekuasaan? Waktu yang akan menjawab.